Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Amma ba'd, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmat yang kita rasakan dari pagi kita membuka mata, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat waktu luang yang dengannya insya Allah kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah ayah bunda yang kami hormati, kami dari Flexi School masih diberikan sekali lagi kesempatan untuk dapat berjumpa dengan ayah bunda semua di kegiatan Zoominar Parenting rutin yang insya Allah kami usahakan untuk diadakan setiap bulannya, setiap bulannya. Dan di bulan ini alhamdulillah kami berkesempatan mendapatkan sebuah waktu dan kesempatan yang nanti akan diberikan sebuah ilmu yang diberikan oleh guru kami Ustadz Bendri Jaisyur Rahman mengenai sebuah topik yang insya Allah beliau sering bawakan juga tentang parenting, tentang keluarga. Jadi untuk pagi ini kita akan membicarakan tentang mau dibawa kemana keluarga kita. Mungkin judulnya memberikan pertanyaan kepada diri kita, seperti apa nanti keluarga kita nanti. Kenapa keluarga ini penting? Karena keluarga merupakan sebuah fondasi awal bagi perkembangan anak-anaknya. Mungkin ada beberapa orang tua yang masih menitipkan atau menjadikan sekolah sebagai landasan. Namun ternyata landasan utamanya adalah di keluarga. Jadi ayah bunda, di kesempatan pagi ini seperti biasa sebelum dimulai kami akan berusaha untuk menyampaikan sebuah pesan kepada ayah bunda semua untuk mengosongkan gelas ibaratnya ya, mengosongkan pikiran kita untuk menimba dan mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Oh iya, mohon maaf, saya lupa lagi-lagi memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya adalah Adit Tia Bernardi, biasa dipanggil Kak Adit di Flexi School, dan alhamdulillah kami mendapatkan kepercayaan terutama untuk ayah bunda yang sudah hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keikutsertaannya dalam seminar parenting ini. Nah, untuk menyambut ayah bunda tak lengkap rasanya apabila kami dari Flexi School tidak secara langsung memberikan sambutan yang diberikan kami selaku tuan rumah, yang mana pada kesempatan ini akan diberikan oleh ketua dari Flexi School sendiri, Ibu Ratih Wulandari. Ibu Ratih, apakah sudah bersama kami? Sudah Pak Dit, hadir. Siap, alhamdulillah. Baik Ibu Ratih, untuk itu tak perlu lama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Jelas Bu? Jelas ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saat ini saya Ratih Wulandari selaku ketua Flexi School ya dapat bertemu dengan ayah bunda semua yang walaupun secara daring ya gitu.
tapi kita dapat bertemu dalam suatu majelis ilmu, insya Allah gitu ya. Ini merupakan suatu acara yang rutin kami adakan gitu ya, setiap sebulan sekali. Acara ini terbuka bagi ayah bunda, orang tua siswa di Flexi School maupun juga untuk ayah bunda di luar Flexi School, karena bagi kami berbagi ilmu gitu ya, sharing itu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan, sehingga kami ingin kita belajar bersama, khususnya dalam hal parenting. Nah, izinkan saya untuk mungkin beberapa di sini sudah mengenal seperti Flexi School, tapi beberapa mungkin masih belum mengenal lebih dalam gitu ya. Jadi izinkan saya untuk apa sih sebetulnya Flexi School itu? Jadi Flexi School ini adalah sebuah sekolah fleksibel untuk mencapai tujuan, mempersiapkan masa depan siswa sesuai minat dan bakatnya. Ya. Jadi di sini kami lebih bersifat fleksibel dengan cara, tapi teguh dalam mencapai tujuan. Program yang ada di Flexi School itu adalah berbasis project, ya. Jadi sebagian besar porsinya lebih banyak kepada project, mentoring, dan coaching life skill. Fokus kami adalah mengembangkan kreativitas, inovasi, leadership, dan entrepreneurship. Keempat hal ini merupakan satu hal yang kami rasa perlu ya untuk ke depan, untuk mempersiapkan siswa kita di masa depan. Tentunya bidang akademik juga merupakan sesuatu yang dipelajari. Berikutnya ada beberapa proyek yang saat ini sedang berjalan ya. Ada beberapa siswa kami yang sudah mulai membangun bisnisnya. Jadi walaupun mereka masih duduk di bangku SMA kebetulan ya, ini sudah akan membangun bisnisnya. Dan beberapa juga memiliki proyek untuk menghafal Al-Quran. Beberapa siswa kami bahkan sudah hafal 30 juz, gitu. Beberapa yang lain sedang melengkapinya. Ada beberapa juga yang proyeknya adalah konten kreator, lalu kemudian juga fotografi, lalu juga ada yang certified ethical hacker, gitu. Lalu juga ada yang klub sepak bola. Jadi ini memang minatnya ya dan kesukaannya siswa tersebut pada bola dan sudah bergabung dari sejak usia dini, dan sekarang targetnya adalah bergabung di tingkat nasional, klub sepak bola tingkat nasional. Ada juga Python programmer, lalu juga beberapa siswa sedang mengejar untuk mendapatkan beasiswa pendidikan luar negeri. Dan ini persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari, gitu, dari mulai kelas 10, sehingga nanti pada saatnya gitu, ketika kelulusan diharapkan akan lebih mudah untuk mencapai beasiswa di kuliah di luar negeri. Mohon doa juga dari ayah bunda semua, mudah-mudahan siswa yang bercita-cita untuk melanjutkan sekolah di luar negeri bisa mencapai kampus impiannya. Lalu berikutnya juga ada yang mempunyai proyek untuk menjadi bug bounty hunter. Adalah sebuah bidang yang di masa depan menjadi suatu yang ngetren lah ya bagi anak-anak. Oke, selanjutnya bagi kami ya, sekolah adalah tentang menemukan dan mengembangkan keunggulan manusia. Jadi sekolah yang hebat, yang baik itu adalah yang dapat menemukan dan mengembangkan keunggulan siswa-siswinya. Bukan sebuah sekolah yang sudah menerima siswa yang sudah jadi berprestasi, berkualitas, lalu kemudian keluar juga menjadi sebuah yang berkualitas. Tapi yang menjadi tantangannya adalah menemukan dan mengembangkan keunggulan manusia. Sehingga kami pun tidak hanya berfokus gitu ya membangun gedung megah dan pernak-perniknya, karena fokus kami lebih kepada tadi menemukan dan mengembangkan keunggulan manusia. Di dalam sebuah sekolah yang ideal menurut kami adalah adanya interaksi yang hangat, ya, saling percaya dan menumbuhkan, sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan
minat dan bakatnya dapat berkembang semakin baik, semakin mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Gedung dan ruang belajar kami adalah setiap tempat ya, di mana kami bersemangat menjalaninya. Jadi tidak hanya di dalam sebuah ruang kelas, tapi juga bisa jadi di dalam rumah, lalu kemudian di jalanan, ataupun tempat-tempat lain yang dimanapun di sana kami dapat belajar dan kami menjalaninya dengan semangat. Untuk mencapai hal tersebut, kami sadar bahwa sangat dibutuhkan kolaborasi antara siswa, fasilitator, ya, guru di kami disebut sebagai fasilitator, orang tua dan pihak sekolah, karena sinergi antar semuanya ini dapat menghantarkan siswa kepada tujuannya. Nah, tentu saja di sini peran dari orang tua ya dan keluarga juga berpengaruh. Nah, ini berkaitan juga dengan tema kita kali ini tentang mau dibawa kemana keluarga kita. Karena sebagai layaknya sebuah sekolah, dalam keluarga itu ayah berperan sebagai orang tua, sebagai kepala sekolah, lalu kemudian ibu menjalankan peran sebagai fasilitator. Apabila tidak ada arah ataupun tujuan yang jelas, gitu ya, mau kemana, itu yang bagi kami menjadikan kesulitan apabila kita ingin mencapai apa yang kita tujukan, kesulitan bagi kita untuk melangkah karena kita tidak mempunyai tujuan maupun arah yang satu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama dalam mengikuti parenting ini. Mudah-mudahan nanti ada interaksi aktif ya antara ayah bunda gitu dengan Ustadz Bendri sehingga kita dapat mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rati atas sambutan dan berbagi informasi mengenai Flexi School itu sendiri. Jadi ayah bunda seperti tadi Ibu Rati sampaikan bahwa Flexi School sendiri memang bercita-cita untuk membangun atau membantu anak-anak kami agar bisa mencapai potensi yang maksimal, insya Allah. Baik, terima kasih ayah bunda atas kehadirannya. Sekali lagi tak bosan-bosan yang kami ucapkan kepada ayah bunda. Nah, untuk itu setelah ini kita mungkin akan langsung kepada sesi penyampaian informasi dan sesi penyampaian ilmu yang akan diberikan oleh guru kita bersama Ustadz Bendri Jaisurahman. Namun seperti ada kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Maka sebelum Ustadz Bendri menyampaikan ilmunya, saya izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata singkat dari Ustadz, yang mana mungkin saya percaya kebanyakan dari ayah bunda sudah mengetahuinya, namun tak salah rasanya kalau sekedar mengingatkan. Beliau adalah Ustadz Bendri Jaisurahman, alamat beliau ada di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Masya Allah. Untuk Instagram dan Twitternya, beliau nama akunnya @ajobendri. Ya, mungkin ayah bunda ada yang ingin follow di Instagram dan Twitternya dari Ustadz Bendri, yang insya Allah akan banyak sekali ilmu juga yang didapatkan di situ. Untuk channel YouTube-nya beliau bernama Fatherman dari channel YouTube-nya. Nah, beliau menikah dengan satu istri dan 5 orang anak. Dikarunia 5 anak dengan moto senyum, semangat, dan tulus. Maka serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Masya Allah. Ini sangat dalam sekali ini rasanya ya. Untuk pendidikan yang beliau sudah ambil, yaitu beliau dari Ma'had Al-Hikmah Jakarta. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di FISIP UI dan Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Yang mana aktivitas saat ini beliau banyak sekali berkecimpung di Mubalik, juga sebagai pengasuh website fatherman.id, sebagai praktisi Islamic parenting
pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku, serta narasumber berbagai seminar dan kajian parenting. Wah, Masya Allah ya. Semoga Ustadz Bedri selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah atas ilmu-ilmunya dan juga terus memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, Ustadz, apakah sudah hadir? Ustadz Bedri? Siap. Baik, Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Alhamdulillah Ustadz. Baik, tak perlu berlama-lama lagi Ustadz. Mungkin setelah ini akan saya berikan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya izin ayah bunda saat Ustadz Bedri menyampaikan materinya, mohon kesediaannya ayah bunda untuk on cam. Ya, yang mana ini juga salah satu adab kita terhadap guru kita dan agar kita mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi dari ilmu yang disampaikan nanti. Baik. Terima kasih. Baik, Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Masya Allah ya, jazakallah khair ya, Ustadz Aditya Bernardi sudah mengantarkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Yang pertama kali kami muliakan, kami hormati ketua dari Flexi School ya, atau direkturnya Ibu Ratih Wulandari Nurulita. Yang kami muliakan juga kami hormati founder dari Flexi School ya, ini Bapak Juni Handoko ya, beliau selaku founder dari Flexi School, dan yang terutama adalah para wali santri, wali siswa. Dalam hal ini Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan di pagi menjelang siang ini, terutama yang menampakkan kamera, saya ingin mengapresiasi mulai dari Bunda Dwistianingsih, makasih, mulai dari Bunda Ratih Wulandari ya, Ayah Handi Purnomo ya, terus juga Ayah Aditya tadi sudah, Ayah Bustan, Pak Fauzi Umar, Bunda Mariati, makasih, Bunda Tin dan Niswara, Ummah Hamzah di Samarinda, Masya Allah ya, makasih. Juga buat Bunda Sunarsi, Bunda Fahimah, Bunda Resti di Klender, Bunda Anita ya, makasih, Bunda Yana Riana, Bunda Andina, juga Bunda Astri, Bunda Kiki, dan Ayah Zulfikar ya. Saya bahagia karena kalau kajian online itu yang membuat saya semangat itu kalau ngelihat wajah peserta gitu ya. Karena kajian online itu yang bikin bete itu kalau ngomong sama tembok gitu. Ini mana pesertanya nih ya, pada off cam semua, makanya saya kadang-kadang saya off cam juga ya dah, jadi kita suara ke suara aja gitu ya, jadi kayak denger podcast gitu ya. Jadi kalau gini kan enak gitu, saya ngeliat wajah ayah bunda semua, jadi kan kelihatan wah ini tandanya saldo di rekeningnya masih banyak nih kan gitu, jadi ngomong dari hati ke hatinya enak gitu ya. Karena kalau udah nyaman isi kantong kan nyaman juga pikiran kita gitu ya. Tapi kalau dompet kita tipis, ngelihatnya kayak ngelihat batu nisan orang tua kita ya, meleleh air mata kita gitu ya. Karena mungkin ya Allah ini kok tabungan kok udah kayak apa gitu, kayak diare lancar banget keluarnya gitu. Nah kalau yang kayak gitu bikin kita stres, bikin kita sedih, maka saya ngomong apapun nggak nyambung gitu ya. Ustadz kelamaan ceramahnya gitu ya. Tapi kalau hati tenang kan enak gitu ya. Nah saya ngeliat wajah-wajah tenang semua nih ayah dan bunda ya, Masya Allah ya. Yang hadir semua di kesempatan di pagi ini ya. Kita doakan semoga Allah berkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bunda ayah semua yang dilakukan Allah, kita bicara tentang hal yang sangat pondasi banget ya. Bicara tentang materi hari ini saya pikir pondasi sebelum kita bicara teknis. Mau dibawa kemana keluarga kita, ini penting karena mulailah dari sesuatu yang tujuan. Orang tuh kalau nggak punya tujuan kebayang nggak, muter-muter aja gitu ya. Dan awalnya sih seneng gitu ya. Ya ada seorang suami ngajak istrinya, ikut ya dek, kemana? Udah ikut aja gitu. Tapi kok muter-muter aja ya.
Awalnya mungkin senang, excited, tapi nggak jelas mau kemana. Perasaan gelisah dalam berumah tangga biasanya karena nggak jelas mau kemana. Hari-hari dilalui itu sekedar menjalankan kewajiban. Maka inilah salah satu yang membuat setelah bertahun-tahun nikah akhirnya memutuskan untuk berpisah. Pertama adalah karena uring-uringan, dan uring-uringan indikasi dari nggak jelas mau kemana. Inilah problem pertama dalam berkeluarga, kalau kita nggak tahu mau kemana, mau dibawa kemana, arahnya mau kemana. Dan itu yang mungkin juga terdampak kepada anak-anak kita. Ya, mungkin ada yang menjawabnya sok filosofis gitu, mau dibawa kemana keluarga kita? Ya, mengalir bagai air kan gitu ya. Ya, saya bilang kalau ngalir bagai air, yang repot kalau ngalir ke sungai sih nggak masalah. Yang repot kalau ngalirnya ke septic tank. Ya, karena kita nggak tahu kan aliran air kemana, baunya nggak tahu. Makanya kalau kita dalam hal ini nggak punya arah mau kemana, jadilah bagian dari keluarga yang disebut keluarga ikut-ikutan. Keluarga ikut-ikutan itu nggak punya pondasi, hanya ngeliat tren. Dan ini yang dicela oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmizi ya. Rasulullah bersabda, la takunu imma'ah, jangan kamu jadi generasi imma'ah. Jangan jadi generasi imma'ah ya. Apa tuh imma'ah? Maka dikatakan taqulun in asanana su aksana wa in zolamu zolamna. Itu orang-orang berkata kalau orang lain baik ya saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk saya ikut-ikutan buruk. Nah, keluarga yang tidak punya arah mau kemana biasanya adalah mohon maaf ya ikut-ikutan aja. Ya, wah sekarang lagi tren nih hafal Quran, semuanya suruh hafal anak. Bagus, tapi karena nggak punya pondasi nanti bahaya. Anak setelah hafal bingung mau ngapain, ya udah. Akhirnya banyak yang hafalannya itu sekadar menuntaskan kewajiban aja. Ya, mereka nggak ngerti hakikat menghafal, ya sehingga ada yang jadi seleb TikTok, yang menampilkan paurat dengan pede bilang dulu gini-gini gue penghafal Al-Quran dulu, gitu. Karena nggak tahu mau ngapain. Ini bahayanya gitu ya. Karena mereka nggak tahu Quran itu buat apa. Mau pesantren, masuk pesantren. Homeschooling ya. Banyak gitu berpikirnya adalah karena nggak tahu mau ngapain, karena trennya aja. Ya, luah sekarang pesantren lagi happening nih, pesantren lagi naik nih, pesantrenin. Ya, saya nih tadi sebelum ini saya ngisi kajian di sebuah pesantren dan saya mungkin sampaikan gitu pengalaman saya nih, hal yang saya waspada itu kalau anak-anak itu ya, karena saya konsultan di beberapa pesantren, saya bilang santri itu kan ada dua kategori ya. Ada santri ideologis, ada santri tragis. Ya. Sama kayak homeschooling ini kan ada dua ya, ada homeschooling ideologis, ada homeschooling tragis. Kalau ideologis itu gimana? Misalnya ditanya sama gurunya, misalnya Kak Aditya nanya nih kepada salah satu peserta, nah, kamu kenapa ikut homeschooling misalnya, atau kamu kenapa masuk pesantren? Soalnya Kak, aku tuh pengen banget loh nanti aku jadi seorang ahli saintis, tapi juga yang punya basic ilmu agama yang kuat. Aku nanti kelak habis ini mau bersekolah nanti di Al-Azhar bidang sains, nanti S2-nya di sini, S3 di sini, nanti pulang aku bikin nanti sebuah lab yang menggabungkan antara ilmu sains dengan ilmu agama. Good, itu tahu tuh mau kemana. Beda sama santri tragis, kalau ditanya, kamu kenapa sekolah di sini? Nggak tahu, disuruh mama sibuk banget soalnya ya, setiap hari bisnis online ya, cilok, besok Ridi, yang mau PO silakan, yang mau mesen cireng deh sekarang, yang kuah rujak gitu ya. Oh jangan lupa sekarang ada hampers baru nih ya, isinya adalah Tupperware edisi terbaru limited edition. Jadi emaknya sibuk gitu, jadi karena nggak sibuk udah kamu pesantren aja loh. Jadi anak mikir ya papa apalagi sibuk banget ya, kerjaannya budak gitu ya, setiap hari mikirin cuan, udah nggak jelas nih papa gitu. Akhirnya temennya ngomong, yang lain sama nasib gue juga, teman yang lain juga komentar gue juga. Nah akhirnya mereka yang tragis ini berkoalisi. Inilah asal biang kerok di sekolah dan pesantren. Bang Kerok di sebuah institusi itu adalah orang yang dia merasa tragis dan senasib, akhirnya merasa punya kekuatan. Itulah awal mulanya. Jadi kita ini punya sumbangsi misalnya ketika dalam urusan berkeluarga ini kita nggak punya namanya planning, nggak punya namanya tujuan hidup, mau dibawa kemana, visinya nggak jelas.
Padahal Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan kalian besok mau ngapain. Kasarnya begitu. Ada sebuah isyarat Quran bahwa kita ini harus punya planning, mau ngapain. Keluarga itu mau dibawa kemana itu jelas. Apakah cuman punya rumah doang udah cukup? Apakah cuman nanti anaknya kuliah sarjana kedokteran itu cukup, atau yang lebih visi misi panjang lagi? Ya, di mana visi misi akhirnya kalau kita lihat berdasarkan step milestone-nya, visi akhir berkeluarga apa? Ya masuk surga bareng, visi akhirnya kan. Karena kan kita pengen keluarga kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bapak Ibu cinta nggak sama istri apa suaminya, pasangannya cinta itu. Tapi cinta yang abadi itu bisa terjadi kalau kita masuk surga. Makanya jangan terpesona dengan kata-kata gombal yang sebenarnya nilainya rendah. Misalnya apa? Sayang, kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan. Ini mah gombal yang buruk. Kenapa? Berarti kita nanti di akhirat nggak ketemu dong Bang. Kan sampai maut memisahkan. Setelah maut nggak ketemu lagi. Di antara kita ada yang masuk neraka berarti. Kalau kita benar-benar mau memahami bahwa sampai maut pun tidak memisahkan kita sayang. Karena kita akan bersama di surga. Ya. Karena kalau bersama neraka nggak akan ketemu. Emang orang neraka ada reunian gitu sesama pelaku maksiat ya, pernah korupsi judi bareng dulu ya, misalnya anak buah salah satu polisi yang lagi viral sekarang itu kan reunian misalnya di neraka kan nggak mungkin juga ya. Neraka itu nggak bisa ngumpul, nggak bisa ketemu gitu ya. Tapi yang jelas kalau di neraka orang itu pastinya adalah dalam hal ini ya pasti dia mengalami siksa. Nah kalau di surga kita bisa ketemu reunian. Makanya kalau orang berkumpul di surga insya Allah bisa ngumpul bareng. Dan itu yang kita harapkan, kita sama pasangan kita ngumpul bareng. Disebabkan apa? Karena kita punya visi akhir. Keluarga juga begitu. Jadi kalau ditanya mau dibawa kemana keluarga kita, visi akhirnya adalah ngumpul bareng di surga. Visi akhirnya ngumpul bareng di surga. Cuman masuk surga doang enggak? Oh enggak, ternyata kalau visi cuman masuk surga itu gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena kalau cuman masuk surga, syaratnya sederhana banget. Syarat masuk surga apa sih? Cuman bersyahadat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayat mengucapkan kalimat syahadat maka dia masuk surga. Pertanyaannya adalah transit dulu enggak di neraka gitu. Kita kan nggak pengen ya transit di neraka, karena jangan meremehkan neraka dengan seolah-olah tuh kayak challenge kayak Fear Factor gitu, kayak Benteng Takeshi gitu ya, mengguncang adrenalin. Ya enggak, neraka itu enggak seperti yang seperti itu, ngeri kalau kita bayangkan. Dan kita nggak pengen anak kita transit di neraka, kita pun transit neraka. Sehingga pesan Quran itu menarik. Ya Allah tidak mengatakan masuklah kamu ke dalam surga, tapi yang Allah ingatkan jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ternyata yang Allah ingatkan apa? Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Kenapa enggak disuruh masuk surga? Karena kalau masuk surga gampang dengan syahadat, tapi masanya transit kan neraka. Tapi kalau kita enggak masuk neraka dijamin masuk surga. Kenapa? Karena di neraka sendiri ada orang-orang yang penghuni surga yang di kasarnya di apa ya, dibersihin ya, lagi dicuci oleh Allah, yang disebut namanya jahannamiyun. Jadi disebutkan para ulama berdasarkan sebuah riwayat, neraka itu punya 7 lapis. Lapisan paling tinggi disebut jahannam, yang jauh dari dasar sumber panas ya paling atas. Yang paling atas itu tersendiri bukan berarti dingin, adem, sejuk, bukan. Sesejuk-sejuknya api neraka itu ya bisa jutaan kali dari panasnya matahari ya. Jadi membakar dan itu mengerikan. Jadi di atas neraka itu namanya jahannam dan penghuninya namanya jahannamiyun. Nah, jahannamiyun ini siapa? Jahannamiyun adalah orang-orang yang dia berbuat maksiat tapi masih ada iman. Sehingga yang kita ingin lakukan kepada keluarga kita itu adalah bagaimana supaya jangan sampai ada maksiat. Kalau enggak ya udah Allah akan menghukum kita, diantaranya adalah dengan kita dicemplungkan ke neraka, waliyazubillah. Makanya ini yang harus kita pikirkan.
Di antaranya adalah sungguh-sungguh bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itulah tugas pokok pertama, khususnya bagi ayah sebagai kepala keluarga. Ya, tugas pokoknya adalah bagaimana menjaga diri keluarga dari api neraka. Makanya jangan sampai para ayah nih, ya, setiap kajian parenting yang saya agak sedih kalau ibu-ibu lebih dominan daripada ayah, ya. Padahal kepala keluarganya adalah ayah. Makanya saya berterima kasih nih sama ayah Adi Purnomo, ayah Zulfikar, Masya Allah nih, ayah Bustan, ya, ayah Fauzi Umar, ya, beberapa yang lain, ibu-ibu yang suaminya malu-malu kucing, seret sebentar Bu, ya, nih tanya Ustadz gitu ya, duduk samping gitu. Kenapa? Karena yang memahami tentang konsep berkeluarga itu harusnya suami, karena suami yang dihisap. Makanya dalam Quran yang disebutkan ya alladzina amanu qu anfusakum itu siapa? Itu adalah buat para laki-laki, buat para suami. Kenapa? Karena satu ayatnya pakai domir kum itu jamak lil mudzakkar lil mukhatab, jamak buat laki-laki. Ya, laki-laki. Makanya kum, kalau perempuan kunna, berarti laki-laki lah yang ditanya. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa kepala keluarga itu SOP pertama adalah menjaga diri keluarga dari api neraka. Itu SOP pertama. Allah tidak katakan, "Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan." Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari fakir pulsa. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari tak punya rumah. Tidak. Allah katakan, hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya dasar pertama kita melakukan ini karena iman. Dasarnya harusnya itu. Dasar pertama adalah karena iman. Makanya kalau ada para ayah semangat banget pas Ramadan berpuasa, melakukan ibadah saum sampai dengan segala perangkatnya, kita tanya, wah ayah semangat banget sih puasanya dan segala ibadahnya. Dengan cepat sang ayah menjawab, lah iya dong Ustadz, saya kan terpanggil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Makanya saya beriman, maka saya berpuasa. Khusus berpuasa kita pakai iman, alhamdulillah bagus. Tapi mengapa dalam mendidik keluarga kita nggak pakai iman? Padahal ayatnya dimulai dengan kata-kata yang sama, hai orang-orang beriman. Makanya yang membuat seorang ayah itu mau menjalankan perannya di dalam keluarga karena dasar iman. Ya, sehingga kalau kajian-kajian parenting itu ya ingin membuat ayah berubah, ya sodorkan fakta ini karena keimanan loh, ini sapaan. Kalau ayah nggak melakukan ini maka diragukan keimanannya. Ya, Allah yang mengingatkan karena di akhirat dihisab. Karena kan ayah itu kepala keluarga. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang ayah kepala bagi keluarganya dan akhirnya dia dihisab perlakuannya terhadap keluarganya. Ya, makanya kenapa ayah ini salah satu yang justru harus sering diingatkan. Ya, kenapa? Kalau kajian parenting ibu tuh udah sering, ini ayah, karena hampir sebagian besar problematika pengasuhan negeri ini karena ayah yang nggak terlibat. Kenapa disebut fatherless country, negeri tanpa ayah? Makanya kita muncul fenomena sekarang tuh LGBT, ya, di mana-mana, ya, LGBT, lagi bete kata orang. Ya, LGBT ya, bukan lelaki ganteng bininya 3, bukan. Tapi kaum yang kita justru celak dari awal dan Quran sudah mengatakan mereka adalah kaum yang jahilun, yajhalun, kaum yang bodoh, kaum yang lebay. Ya, kalau katakan ya mereka adalah kaum yang musrifun, kaum yang berlebihan, kaum yang lebay. Ya, mereka adalah sekarang justru lagi eksis luar biasa. Sosial media berpihak kepada mereka. Coba saya tantang Bapak Ibu bikin aja tulisan post di Facebook mengkritik LGBT, di take down. Ya anggap ujaran kebencian. Saya berapa kali diingetin akun saya gitu ya, ini ujaran kebencian, kalau ini akun Anda akan berpulang dihilangkan. Sampai segitunya. Mereka bisa punya kekuatan. Dulu kita nggak nyangka loh, bisa ya mereka. Padahal dulu kita benar-benar kalau ada bencong itu mereka malu. Sekarang eksis mereka. Kemarin waktu ada SCBD yang lagi viral itu Citaim Fashion Week, muncul tuh ya lelaki bertulang lunak ya alias lelaki presto itu. Ya itu kenapa bisa begitu ya, kan tulangnya lunak ya, presto kan tulang lunak. Kok bisa? Ya diantaranya adalah karena mereka difasilitasi, sosmed sangat memfasilitasi mereka, mengerikan. Mereka sudah masuk ke dalam level institusi sosial media, mereka kuasai negara. Ya di Luxembourg itu
presidennya, istrinya, Perdana Menteri Luxembourg itu istrinya itu laki-laki. Jadi kalau ada ibu negara berfoto, ibu negara itu di antaranya laki-laki di Luxembourg itu, salah satu negara yang ada di negara kecil di Eropa. Jadi kita tahu betapa mereka sedemikian kuatnya sampai bisa menguasai sekarang institusi negara. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa begitu? Di antaranya adalah mereka dari kecil nggak punya figur ayah. Saya ini dulu ngisi pengajian khusus kaum G dulu. Ya, tapi jangan suzon ya, saya normal ya, alhamdulillah ya, berdoalah di antara kita normal semua nih. Ya. Dan ketika saya mengisi mereka 8G itu ngaji ya Mas saya, 8G nih. Ngaji. Ya sejarahnya nggak usah saya sebutin, nantinya ngaji Mas saya. Ya di 8G ini setelah ngaji 3 kali pengajiannya saya bubarin. Kenapa saya bubarin? Karena setelah saya pikir-mikir mereka justru makin ngaji malah makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya ya. Wah kalau gitu bubarin aja dah gitu daripada makin deket ya. Setelah itu saya minta japri satu-satu biar ketemu saya aja untuk ngaji secara personal atau lewat kajian yang umum gitu. 4 orang nggak setuju ya, memblok saya, nggak mau lagi. Yang 4 lagi masih mau ya. Dan mereka itu ya mengerikannya, mereka punya kemampuan gedar. Gedar tuh geradar. Jadi mereka bisa ngeliat orang tuh langsung bisa simpulkan G gitu. Itu gedar itu salah satu kelebihan mereka untuk mendeteksi calon korban mereka gitu ya. Ya itu salah satunya yang saya pelajari dari mereka ya. Pernah ada salah satu G dari Sukabumi itu ya saya, ya Ustadz saya mau sembuh, bantu saya Ustadz gitu. Saya bilang yaudah kamu datang ke kantor saya. Waktu itu saya masih ngajar di Akal Islamic Center di Tebet. Ustadz mau tolong saya, ya silakan saya bilang. Ketika mereka datang dalam hal ini ya saya minta mereka supaya ya dia datang itu pakai naik kereta waktu itu. Saya suruh dari Bogor kan ke mana, ke stasiun Tebet. Waktu itu mereka dia datang jalan kaki gitu ya. Nah, waktu dia datang itu saya kan nggak tahu kalau dia udah datang waktu itu azan zuhur berkumandang. Nah kebetulan saya lagi bawa salah satu binaan saya yang G gitu, yang mereka tentunya nggak saling kenal. Ya. Saat azan zuhur berkumandang saling kita sholat. Saya nggak tahu kalau yang G mau konsultasi ini datang. Selesai sholat ngucapin salam gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia langsung binasa G langsung tepuk pundak saya, Ustadz. 5 orang sebelah Ustadz G gitu. Langsung lihat, wah benar gitu. Jadi ini orang punya kemampuan mendeteksi orang sudah tahu itu G. Nah, salah satunya yang kita pelajari bahwa kenapa mereka jadi G. Ya pengalaman saya berinteraksi dengan para G ini, terutama 8 orang sempat ngaji sama saya, 100% menjawab karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Ya. Jadi ayah tuh kalau nggak terlibat dalam pengasuhan itu bahaya. Ayah nggak nampak perannya gitu. Berarti ayah harus hadir terus, nggak melulu begitu. Yang jelas ayah terasa seperti ayah Ibrahim yang meskipun jarang pulang tapi kehadirannya itu secara psikis dirasa oleh sang anak. Yang jadi masalah adalah ayah itu antara ada dan tiada gitu. Ya, jadi anak-anak kalau ditanya ayahmu mana, jawabnya gelap, karena ayah hadir pas gelap-gelap doang kan gitu. Sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam gitu ya. Apalagi ini ayah angkatan 59 ya, berangkat jam 5 pulang jam 9 maksudnya. Nah ini repot nih, anak ngerasa ayah gelap-gelap banget. Sekalinya pulang ayah kelihatan cuman main handphone. Ayah main game. Ngobrol nggak pernah. Jadi mereka ngerasa dirinya nggak eksis dan mereka cari perhatian di luar. Bagi anak laki-laki ketika nggak dapat figur ayah rentan. Dia nggak tahu role modelnya. Yang dia pelajari adalah lebih banyak ibu. Ibu yang lebih dominan. Makanya cara ngomongnya anak laki-laki kayak ibunya. Ibunya ngomongnya nyerocos, ibunya ngomong panjang, dia juga belajar dari ibunya. Ya, cara dia mereferensikan kalau ada masalah, ibu kalau ada masalah cenderung takut, kabur, takut. Anak laki-laki juga begitu, takut. Karena nggak melihat sosok ayah gitu. Ayahnya cuman kalaupun ada kelihatan, ayah molor, ayah tidur. Ayah kamu kerja, nah tapi nggak kelihatan bahwa kok kerja gini amat ya. Itulah salah satu yang menjadikan anak-anak kita bermasalah. Makanya kenapa PR pertama yang kita harus jaga adalah bagaimana anak-anak kita ini punya yang namanya figur ayah. Nah itulah kenapa ayahlah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mengarahkan mau dibawa kemana keluarga kita.
Ayah adalah yang harusnya menetapkan apa yang disebut sebagai roadmap dalam perjalanan keluarga. Sesibuk-sibuknya jadilah ayah sebagaimana Ibrahim. Ibrahim itu meskipun dia sibuk banget, tapi dia menetapkan apa yang disebut GBHK, garis-garis besar haluan keluarga, yang dia sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Ya, coba kita lihat doanya satu persatu. Bagaimana seorang ayah yang tahu apa yang harus dia capai selagi di dunia untuk keluarganya. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lihat 35, 36, 37 ayat yang lumayan panjang ini menggambarkan visi seorang ayah yang jelas mau dibawa kemana keluarganya. Mulai dia berdoa, ya Rob, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman. Di antaranya dia berpikir gimana keamanan anak dan istrinya. Berarti dia hidupnya itu berbicara tentang kebutuhan dasar, aman dan nyaman itu kebutuhan dasar. Kemudian dia bilang, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Keamanan paling utama adalah dari sisi akidah. Makanya dia punya visi utama, visi akidah. Visi akidahnya diwujudkan dengan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi Ibrahim itu tahu bahwa berhala itu salah satu yang harus dijauhkan, asnam, sesembahan patung-patung. Jadi dia nggak mau anak-anaknya ya pinter sih, tapi datang ke Gus Samsudin gitu ya misalnya, percaya bah gimana caranya gitu ya. Ya apa perlu kita datengin pesulap merah lagi gitu kan. Jadi sampai segitunya anak-anak yang banyak yang pinter, doktor tapi masih percaya takhayul khurafat, berarti ada asnam. Nah kalau bapak ibunya nggak punya visi misi pengasuhan, akhirnya apa? Ya dalam hidupnya anak-anak kita, dalam hidup keluarga kita itu ada support jin, ada support ada supportnya namanya dukun di dalamnya. Coba ibu-ibu bisa takut kalau suaminya berpaling ya, karena ibu-ibu kan takut suaminya kena jebakan setan ya. Setan yang paling takut ibu-ibu tuh namanya falak ya. Nama lengkapnya falakor ya. Itu kan setan ditakuti ibu-ibu ya. Falakor itu ngeri serem ya, walaupun dandanannya itu sebenarnya nggak serem-serem amat, bahkan lebih cakep daripada ibunya gitu. Tapi mungkin itu yang ibu mengerikan gitu ya. Khawatir suami kena falakor, ibu akhirnya dibujuk oleh tetangga. Kalau mau nih ya, makanya pasang susu supaya suami nggak kemana-mana. Suami saya itu, kalau udah di rumah, nggak mikir yang lain. Makanya kita bisa membuat suami itu nggak bisa berpaling yang lain. Sekarang susah, janda-janda sebelah ini banyak. Sekarang kan komunitas janda sedang bersatu, misalnya ada nama Ijabah, Ikatan Janda-Janda Bahagia kan gitu. Al-Ijabah gitu namanya ya. Langsung curiga. Jadi bayangkan setan membuat sama janda curiga. Padahal janda bukan aib ya. Tapi ada orang yang akhirnya setiap janda khawatir suami gue berpaling janda. Deg-degan, setan tuh pintar membuat itu. Ditambah lagi, kalau gitu. Ingat, kalau nggak punya konsep dasar dalam hal yang pertama kali kita minta ini, maka yang pertama kali adalah dirusak sesuatu sangat pondasi, yaitu akidah. Anak kita pinter, tapi nggak punya akidah yang baik, akhirnya datangnya begitu ke sana. Makanya saking khawatirnya tentang masalah penyelewengan akidah, Ibrahim mengulangi dari 36. Robbi innahunna adlana katsiran minan nas, ya Tuhan kami, sesungguhnya ya setan itu telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, kalau barang siapa yang mengikuti aku, jalanku yaitu pada Islam, maka sesungguhnya mereka bagian dari golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, siapa yang menolakku sungguhnya ya engkau Maha Pengampun, alias mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Jadi
pembahasan akidah ini pembahasan yang di sampai 2 surat yang membahasnya, menunjukkan perhatian penting di Ibrahim terhadap visi misi yang menyelamatkan. Makanya jangan sampai pembahasan akidah ini luput dalam semua kurikulum. Mau kurikulum di rumah, kurikulum sekolah, kalau akidah nggak dibahas itu rusak. Jangan sampai anak-anak dimotivasi hafal Quran tapi akidahnya berantakan. Akhirnya hafalannya itu jadi tidak bermanfaat pada dirinya. Makanya para ulama ya termasuk mengutip pernyataan dari Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari yang menjelaskan kritikan beliau terhadap generasi tabi'in ya, diantaranya kalimat beliau dalam riwayat Abu Daud, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an wa nata'allamal Qur'an fazdadna bihi imanan wa antumul yaum tu'allimunal Qur'an qoblal iman. Ya, kami lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Pada saat kami mulai belajar Quran, iman kami jadi bertambah. Sementara kalian, kata Jundub kepada tabi'in yang dikritik, lebih dulu belajar Quran sebelum belajar iman. Itu sampai dibikin oleh Abu Daud sebuah pernyataan yang menunjukkan jangan sampai Quran dipelajari tapi iman nggak ada. Akhirnya mereka keropos, kosong. Ya, hafal Quran tidak memiliki getaran jiwa, hati tersentuh membaca ayat-ayatnya. Kenapa? Iman tidak diinstal. Nah, maka apa? Pembahasan akidah ini pembahasan yang akhirnya membuat kita menyadari tidaklah pondasi berkeluarga ini akan menjadi hal yang baik kecuali dimulai dengan akidah. Ya, karena kita nggak akan mungkin ketemu kalau akidah kita menyimpang. Ya. Walaupun ayahnya baik, tapi ayahnya akidahnya menyimpang, bahkan dia maaf ya kafir, nggak ketemu. Anak yang kita sayangi aja itu statusnya sementara, kalau akidahnya berbeda selesai. Anak bunda zaman now bilangnya lo gue selesai. Nabi Nuh punya putra yang disayangi, ya, tapi putranya ini ternyata kafir. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, surat Hud ayat 42. Bayangkan Nuh berkata, wahai putraku sayang, ayo naik perahu bersama ayah, jangan kau bersama orang kafir. Anaknya ngeyel. Kafirnya bukan sembarang kafir, kafirnya kafir jenis radikal. Radikal itu kan dikata radix itu mengakar ya. Jadi sesuatu yang mengakar tidak goyang namanya radikal. Pohon-pohon yang ada sepanjang jalan Depok, Bogor itu kena angin kencang dia nggak tumbang, kita boleh sebut pohon radikal itu, karena nggak tumbang gitu. Nah, kafir radikal itu diantaranya anaknya Nabi Nuh, diajak menaik perahu untuk menyelamatkan diri nggak mau. Saking radikal dia, qol sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya bakal lari ke atas gunung, nggak bakal kena air. Tuh ngeyel banget. Maka Allah berikan yang namanya hukuman padanya, dihantam dia dengan banjir dahsyat, matilah dia bersama pengikutnya yang lain. Nabi Nuh menangis. Salah satu ucapan Nabi Nuh diabadikan Al-Quran adalah, Ya Rob innabni min ahli. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku ini anggota keluargaku. Gitu. Ya anakku ini kan anggota keluargaku. Seolah-olah Nabi Nuh ingin melobi Allah, ingin mengajak anaknya tetap ke surga karena ada nasabnya. Ya kalau bahasa kita ya, kan saya orang dalam gitu ya, masa sih nggak bisa ngajak gitu ya, mentah-mentah orang dalam ya, mohon maaf ya kalau di Flexikul mungkin karena orang dalam bisa ngajak, misalnya minta izin ya kepada Pak Aditya, boleh kan saya orang dalam gitu, orang dalam tuh bisa, tapi kalau surga tuh nggak bisa pakai rumus orang dalam. Nabi Muhammad aja nggak bisa membawa pamannya Abu Thalib ke surga kalau tidak ada syaratnya tidak terpenuhi, syaratnya adalah iman. Maka Allah katakan dalam Quran ayat 46-nya, ya Nuh innahu laysa min ahlik, wa Nuh dia bukan anggota keluargamu. Tuh langsung. Anggota keluarga menurut Islam adalah yang tersambung nanti di surga. Itu keluarga. Jadi kalau teman selesai di dunia bukan keluarga, maka Allah katakan dia bukan anggota keluargamu. Suami istri yang tidak terkumpul lagi di surga itu bukan anggota keluarga ya, cuman sempat nikah gitu. Sempat punya anak ya. Kalau anaknya maaf ya kafir ya bukan ya. Anak kita adalah anak yang terhubung kembali di akhirat sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tur 21, walladzina amanu wattabatsum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang beriman kepada Allah kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka, maka kami temukan lagi mereka di surga. Jadi ketemu lagi nih di surga. Makanya tadi falsafah kita adalah bukan sampai maut memisahkan. No, bahkan maut pun gak memisahkan kita. Setelah kita masuk surga, kita ketemu lagi. Gitu. Makanya ini prinsip pertama. Dan Ibrahim fokus kepada hal ini. Maka Ibrahim itu dia konsep pertama akidah.
Karena itulah yang membuat dia bisa menjalankan keluarga bahteranya dengan luar biasa karena tahu. Yang kedua adalah dalam ayat 37, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya, Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku negeri yang tandus, tidak ada tanam-tanaman. Coba Bapak Ibu kalau baca ayat ini ya, yang sambil megang handphone jangan lihat WhatsApp ya, lihat yang lain, tapi lihat kalau bisa Quran surat Ibrahim ayat 37. Coba lihat. Saat Bapak Ibu baca ayat ini, kalau nggak baca sambungannya, apa yang terjadi? Akan suuzon. Nih Bapak tega banget ya. Kok nyari tempat tinggal tandus gak ada tanam-tanaman? Ya mungkin ada yang bertanya ya, Indomaretnya di mana coba tuh? Kasian banget masa nyari tempat tinggal buat istri nggak ada Indomaretnya, tempat isi ulang pulsa gimana? Terus kalau dia capek mau healing di mana coba? Masa main-main pasir? Kalau kita coba hanya sekedar memilih itu, kita akan prasangka nih Bapak tega Ibrahim. Tapi Ibrahim menjawab dengan sambungan ayat, jadi kita ngerti kenapa dia milih tempat tinggal negeri yang tandus nggak ada tanam-tanaman. Inda baitikal muharram, asal dekat dengan rumahmu, rumah Ka'bah yang dimuliakan. Jadi Ibrahim itu berpikirnya visioner. Sampai memilih keputusan menjadi tempat tinggal karena berdasarkan visi. Coba deh. Kalau Bapak Ibunya visinya visi kuliner, pasti nyari tempat tinggal yang dekat dengan kuliner terenak. Wah, di Jakarta Timur tuh, di BKT tuh, wah ciloknya enak banget tuh, wah ininya enak banget tuh, baksonya apalagi ada bakso Bang Kumis. Mantap, apalagi kalau kumis sampai jatuh. Mantap banget. Nah, kita tuh langsung milih tempat tinggal terenak tuh itu. Kalau visinya kuliner yang dicari itu, tapi kalau visinya akhirat, karena pengen anaknya itu, maka dia nyari tempat tinggal pertama apa? Yang penting dekat dengan rumah Allah tuh. Makanya sampai milih tempat tinggal tuh bukan model orang tua yang nyari sisi duniawi aja. Ada bapak ibu nyari tempat tinggal waktu punya rezeki nyari rumah, yang ditanya pertama kali, di sini fasilitasnya apa? Ada kolam renangnya enggak? Ada. Oh ini enggak tamannya gua. Mantep ya Pak ya, enak banget. Ada CCTV keamanan? Oh ada. Ada apa namanya playground? Oh ada Bu. Visi misi ini yang rendah inilah menunjukkan nanti anaknya ya urusannya itu aja yang muncul. Tapi Ibrahim enggak, dia jelas yang dipikirin asal dekat dengan rumah Allah. Karena di antara penyelamat anak-anak kita adalah kalau dia terus berpusat kepada porosnya kehidupan di akhirat, yaitu adalah masjid. Ya, kalau dia terus berputar sekitar masjid, insya Allah aman anak kita, nggak jauh-jauh dari masjid lah. Makanya kalau anak kita nggak jauh dari masjid bahaya. Makanya kenapa kalau nyari tempat tinggal, pertanyaan pertama maaf nih ya Bapak Ibu, kalau nyari tempat tinggal, pertanyaan pertama tanyanya ke ini ke developer ya, atau maaf Pak, setelah presentasi panjang lebar ya, saya mau tanya masjidnya sebelah mana ya gitu. Terus developernya bilang, oh insya Allah kita akan bangun 30 tahun lagi Bu. Ya udah 30 tahun lagi keburu mati saya. Sekarang aja saya udah kena stroke nih itu saya bisa, tapi enggak lah, supaya saya sehat lah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong begitu susah, ya 30 tahun lagi. Oh enggak. Kita bilang saya cari yang lain aja deh, Pak. Jangan deh Pak. Kecuali bilang gini, kami belum ada masjid Bu, tapi kami punya tanah Fasum 1000 meter, kami rencana buat warga kami bangun masjid. Oh boleh, kita bikinlah semi permanen, urunan warga, jadi yang jelas ada pusatnya. Gimana ini bisa menjadi sebuah keputusan kalau punya visi misi yang jelas? Makanya milih sekolah itu dasarnya karena visi misi, bukan karena ikut tren. Kenapa? Jelas. Kita kan pengen mau anak kita jadi pengusaha, tapi yang senang sedekah dan hafal Quran. Berarti milih sekolah sesuai dengan kriteria itu. Bukan karena ada sekolah bagus nih, murah lagi. Ya alhamdulillah ya, salah satu promosinya daftar sekarang dapat diskon 50%, Senin harga naik. Ini sekolah apa jual rumah? Ya. Sampai segitunya kita tertariknya karena Papa ada sekolah murah banget Pak, diskon. Mumpung Pak anak kita ada 2, kalau masukin 2 dapat diskon 1. Tuh yang baik masukin aja sekarang Pak. Lumayan gitu ya. Diskon 1. Nah, kamu sekolah ada sekarang kenapa? Mumpung diskon. Nih kalau pandangannya model emak-emak kayak ngelihat misalnya diskon yang ada di mall, bahaya banget. Bahaya banget sekolah kalau patokannya karena murah. Ya. Bahaya juga kalau patokannya karena mahal. Yang jadi masalah adalah sesuai enggak sama visi misi keluarga. Ya, jangan sekolah, dan itu bisa kelihatan ya
Yang dipikirin apa? Jangan visi-visinya sekedar berprestasi, pinter gitu ya. Ibu kok anak ibu sekolah di sekolah yang depannya us gitu ya, Franciscus Xaverius ya, Agustinus kan gitu ya, Santo Paulus gitu ya. Soalnya Pak Ustadz, sekolahnya teruji 100% lulusannya itu masuk UI. Saya pengen anak saya masuk UI. Ya elah Bu, kalau masuk UI mah Bu gampang. Saya kemarin masuk UI cuman bayar 4.000. Ya, kalau motor 2.000. Masuk UI doang cuman harus langsung menggadaikan akidah anak. Kalau masuk UI mah gampang. Masuk ITB gratis. Kemarin saya nggak ditagih tuh parkiran. Ya, masuk ITB emang makanya gratis. Yang jadi masalah kita ini menggadaikan sesuatu yang sangat prinsipil hanya karena duniawi. Yang kita pikir masuk UI bukan masuk surga. Sehingga Ibrahim tuh saking tahu visi misinya, dia milih tempat tinggal. Enggak gitu ya. Buat apa tinggal di tengah kota tapi ternyata anak-anak kita malah jadi anggota komunitas ya SCBD itu slebeo gitu. Wah, bahaya banget. Nah itu jadi makanya kita bilang ogah deh gitu. Jadi kita memikirkannya seperti itu harusnya. Jadi cara pandang kita ada cara pandang yang terkait dengan visi misi. Jadi nggak terpesona dengan gajimu berapa, $, ya. Tapi misalnya di situ anak-anak makan riba, kan gitu ya. Uang banyak tapi menghalalkan segala cara, ya, judi, aduh ngeri. Masuk institusi ini katanya cepat kaya. Kalau pikir cepat kaya akhirnya menghilangkan apa yang menjadi salah satu keberkahan hidup. Nah itulah kenapa Ibrahim mikirin apa? Indah betikal muharram. Asa dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Yang ketiga, Ibrahim tuh di dalam doanya apa? Ya, Rabbana liqimus sholah. Kenapa sih Ibrahim pengen anaknya itu dekat dengan masjid? Karena pengen anaknya menegakkan sholat. Ini bukan karena dekat dengan masjid supaya karena ubinnya adem. Sebab anak ada rumah dekat masjid tapi ujung-ujungnya supaya bisa ngaso. Supaya bisa ya nama tidur molor di rumah soalnya sumpek. Tapi kalau masjid adem banget ya itu boleh lah. Masjid adem itu hidaman ya. Tapi tujuan hakikatnya adalah supaya mau sholat. Makanya kata Ibrahim, Rabbana liqimus sholah. Dia pengen anaknya itu jadi penegak sholat. Setelah visi yang berkaitan akidah, Ibrahim pengen visinya visi ibadah. Dia pengen anaknya itu jadi menegakkan sholat. Ya, karena ukurannya anak-anak itu sukses itu dilihat dari sholatnya. Sholat itu poros pangkalnya. Ya. Makanya kalau anak sholatnya berantakan, hidupnya juga berantakan. Ya, dimana maaf nih ya, misalnya kadang kita terpesona dengan anak-anak yang misalnya mandiri gitu. Anak saya mandiri, itu saya bilang, maksudnya Bu, ya alhamdulillah Ustadz, anak saya umur 19 tahun sekarang udah mandiri banget. Kuliah bayar sendiri, terus sekarang udah cicil rumah, persiapan nanti kalau nikah udah punya kendaraan pribadi juga. Aduh saya bangga banget orang tua. Ya, mandiri definisi kita adalah terkait dengan dunia. Padahal nih, coba saya pengen Bapak Ibu definisi saya ini Ibu cek ya Bapak Ibu. Mandiri menurut Rasulullah dan menurut Islam adalah anak mandiri, anak yang sudah bisa bangun salat subuh sendiri. Coba, berarti anak ibu bapak udah mandiri belum? Karena begitu banyak ngakunya anaknya umur 20 tahun mandiri, tapi khusus saat subuhnya emaknya jauh-jauh nelpon dari kampung. Ya udah ngekos dia, Jang, bangun Jang, udah jam 8, ntar sholat duha pakai kunut lagi. Ya maksudnya subuhnya kesiangan, duhanya pakai kunut, kan ada ya, sholat duha pakai kunut tuh. Atau sholat subuh menjelang duha. Nah yang kayak gini kita bilang, aduh mas soalnya aku semua ngerjain tugas kantor tuh mah banyak banget. Maaf ya kalau sekali wajar ya, namanya manusia ada khilafnya ya. Nabi aja dalam sebuah riwayat pernah kesiangan sebagai pelajaran bahwa kalau kesiangan apa yang dilakukan. Nabi pernah dengan Bilal dan yang lainnya suatu perjalanan istirahat menjelang subuh, tidur bablas pas matahari tinggi baru bangun. Pernah kesiangan sekali atau jarang, ini hampir tiap hari. Maka yang kita sebut mandiri nggak ada di sisi Islam. Aneh kalau ada anak remaja pertanyaan gini, udah sholat belum? Saya tantang Bapak Ibu, saya punya buku. Udah tahu ya buku saya agar Fatherman, ini Fatherman 1 yang bisa menyebutkan adakah riwayat para sahabat ketemu anak-anaknya bertanya gini, kamu udah sholat belum?
Coba kalau ada saya kasih buku ini. Nggak ada. Ya, berarti Ustadz nggak niat banget ngasih buku. Iya deh, nanti kasih dah. Kalau yang bisa jawab nanti ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang gampang gitu. Ya. Saya punya buku Fatherman mau promo doang sebenarnya, ini kapan mau promonya gitu. Bukan itu ya. Intinya sampai kenapa saya bilang gitu? Para sahabat tuh kalau ketemu anak kemudian kamu udah sholat belum? Asalaita nggak ada. Sementara kita itu anak remaja itu masih ditanya, bang udah sholat belum bang? Kenapa para sahabat gak pernah nanya, udah sholat apa belum? Karena anak-anak zaman dulu kalau ditanya udah sholat apa belum, mereka tersinggung. Pak, jangankan sholat, amalan apa lagi bisa kami kerjakan? Tuh, kasar gitu. Mereka tuh nanya gini, ayul a'mal afdol, amalan apa yang paling utama? Gitu mereka nanyanya. Kalau kita kan ditanya ayul a'mal akhaf, anak-anak itu amalan apa paling ringan. Kalau sahabat nanya amalan apa paling utama. Makanya ketika Rasul katakan jihad fisabilillah, afdal amal jihad fisabilillah, mereka berangkat jihad walaupun masih bocah. Ada sahabat Zaid bin Sabit ditolak sama Rasul, pulang kamu. Kenapa? Badannya masih kecil, tapi semangatnya loh. Sementara anak zaman now udah anak muda, yang dicari paling ringan. Maka jeneran hampir setiap taraweh Ramadan sehari pertama, mereka survei dulu masjid mana yang paling cepat tarawehnya. Mereka prinsipnya gini, kalau bisa ya rokaatnya Muhammadiyah, tarawehnya NU gitu ya. Jadi bacanya NU kan gitu, paham maksudnya ya. Ya, jumlahnya rokaatnya Muhammadiyah, bacanya NU gitu ya. Jadi makanya begitu masjid ada informasi, ada nih 2-3 rokaat 5 menit, mantap. Masjid mana tuh? Ada di belakang Bintaro tuh, daerah Pondok Aren. Dikejar tuh. Temennya bilang ada lagi di belakang Pondok Pucung tuh, cuman 11. Kan dikalkulatif, 2-3 aja 5 menit, apalagi yang 11. Datang ke masjid yang 11. Pas datang masjid ke 11, qadarullah imamnya impor dari Saudi. Begitu dengar basmalahnya tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, salah masjid gua. Ampun gitu. Langsung tuh hati gelisah tuh. Waladdallin. Amin. Dalam hati langsung request tuh. Kulhu. Begitu imam baca alif, ya alif lam mim. Ditandain tuh masjid. Besok mau datang lagi, langsung bikin. Sebelum masjid daerah Pondok Aren yang tidak layak dikunjungi. Nomor 7 kalian akan tercengang gitu. Kok bisa anak kita begitu? Ya karena mereka memandang akhirat nggak penting. Sholat bagi dia sekedar yang penting sholat. Mau dia bodoh amat. Nah ini kenapa? Karena nggak diinstal. Bapaknya nggak mengenalkan bahwa sholat itu yang hal yang fondasi. Jadi kalau prinsip salah satu kiai saya adalah hidup itu adalah ada kata kiai saya, kita bekerja untuk menunggu datang waktu sholat gitu. Hidup itu adalah menunggu datangnya waktu sholat gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita ini sholat itu utama, yang lainnya nyambi gitu. Kalau kita udah punya prinsip itu, hidup kita udah bener banget. Saya sendiri lagi menyesuaikan ya, belum tentu sempurna tapi begitu. Jadi sampai Ibrahim punya visi, yang penting itu sholat perbaiki. Makanya anak-anak kalau sholatnya berantakan itu akarnya. Coba lihat surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihin khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Akan muncul di belakang mereka generasi yang suka mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ayat ini mengatakan generasi yang dimaksud itu bukan tarkus sholah, tapi adha'us shalah. Kalau tarkus sholah meninggalkan sholat, berarti kafir kan. Tapi ayat ini mengatakan adha'us shalah. Artinya apa? Dia sholat, tapi sholatnya itu belang bentong, alias sholatnya nggak mukimah. Makanya jangan bilang gini, nak, kamu udah sholat belum? Atau kadang orang tua bilang gini, nak, kerjakan sholat. Ayo nak, sholat nak. Kerjakan sholat itu bukan terminologi Quran, karena Quran tidak katakan kerjakan sholat, yang Quran katakan tegakkan sholat. Karena kalau Quran dikerjain doang nggak ngefek ke perilaku. Makanya ayat mengatakan generasi di belakang mereka itu suka mengabaikan sholat. Di antara suka mengabaikan sholatnya pas injury time, sholat zuhur menjelang asar, sholat maghrib menjelang isya, sholatnya nggak berjamaah,
sholatnya nggak mukimah, buru-buru. Ketika sholat sudah model begitu, maka efeknya adalah dia mengikuti hawa nafsu. Dia mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada orang-orang yang sholat tapi maksiat karena sholatnya nggak mukimah, ya. Ibu-ibu kalau ada yang nanya sama saya, Ustadz gimana sih caranya supaya bisa sabar menghadapi kelakuan anak? Di antara jawabannya karena sholatnya nggak benar. Loh kok bisa? Karena Quran sendiri membuat isyarat dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ya lazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang beriman minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa disuruh Allah minta tolong pada dengan sabar dan sholat? Karena sabar dan sholat ini digandeng. Kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Mohon maaf ya, ibu-ibu kalau ada yang sholatnya kayak tadi Allah pasti nggak sabaran. Maka kalau orang tua yang sholatnya model kayak gini pasti nggak sabaran. Maka anak baru naik sedikit susah jadi Uma Nusarara di saat itu. Yang ada jadi Mpok Nori. Kamu tuh ya. Kalau Uma Nusarara kan lembut. Nusa, mengapa gitu ya? Susah nih jadi Uma Nusarara, ternyata sholatnya tuh benerin. Kita pengen sih sabar tapi bawaannya kesel aja. Ya mau ngomel aja bawaannya. Nah itu diantara jawabannya karena sholat yang berantakan, sholat yang buru-buru. Makanya kalau sholat kita mukimah efeknya di kesabaran kita. Dan insya Allah sholat kita itu pernah, kalau kita latih bisa lah. Sholat yang tumakninah itu bisa. Saya mengatakan gini, kenapa saya yakin Bapak Ibu semua pernah sholat yang paling tumakninah seumur hidup. Kapan itu? Saat ujian praktek sholat pas kelas 6 SD. Ya, itu sholat kita paling tumakninah tuh di depan guru agama pas dinilai Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Dulu sholat kita tuh kayak gitu tuh. Walhamdulillah. Kalau sekarang Allah. Nah kayak gitu tuh nggak. Yang berikut ya, yang ketiga, faj'al afidata minan nasi tawilahi, masih di ayat ke-7. Dan jadikanlah hati manusia simpatik kepada keturunanku. Jadi Ibrahim itu visinya pertama akidah, kedua visi ibadah, yang ketiga dia pengen anaknya itu disukai banyak orang. Oh, kalau disukai banyak orang berarti riya, bukan. Ini menunjukkan seorang anak yang akhlak mulia, karena yang membuat anak suka itu bukan karena ganteng, bukan karena cantik, tapi akhlak. Makanya Ibrahim pengen anaknya berakhlak, muamalahnya bagus. Sekarang ada pendidikan yang maaf ya, sama Allahnya baik tapi sama tetangga nggak baik. Ngomongnya nyelekit, ya kafir loh. Nggak baik, kita nggak pengen punya anak-anak begitu. Makanya Ibrahim doanya sampai minta, semoga keturunanku disukai oleh banyak makhluk. Artinya memiliki akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu penghias ya, kecantikan utama di akhlak, sama siapapun tersenyum, sopan, menyapa gitu. Terakhir karena waktu terbatas, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, dan karuniakanlah kepada mereka rizki dari buah-buahan. Kenapa Ibrahim minta keturunannya mendapatkan rizki dari buah-buahan? Karena Ibrahim ingin anaknya belajar entrepreneur skill. Ini isyarat bahwa Ibrahim pengen anaknya itu belajar entrepreneur, rizkinya dari kemandirian diri dia, mengelola, menanam benih sampai dapat buah-buahan itu. Dan itu adalah isyarat bahwa anak-anak mandiri dari sisi ekonomi setelah 3 hal itu dilakukan. Bayangkan, sesibuk-sibuknya Ibrahim bisa menetapkan ini. Pertanyaannya, Bapak bisa nggak menetapkan ini? Diskusi sama keluarganya. Berarti terus mulainya gimana Ustadz? Mulainya nggak usah terlalu repot. Cukup satu saja. Mulailah dengan melakukan rutin family meeting. Rapat keluarga. Kita ini jujur-jujuran aja ya. Kita ini kalau ditanya ya, saya minta Bapak Ibu jawab secara jujur. Di Chrome chat ya, saya tanya. Bapak Ibu dan berkeluarga serius nggak? Coba jawab di room chat. Apa masih bercanda? Serius apa enggak? Alhamdulillah serius. Oke, serius nih pasti. Pertanyaan kedua, pasti nih udah oke, siap. Pertanyaan kedua, kalau serius buktinya apa? Apa bukti kita serius? Oke. Coba sekarang jawab buktinya dulu. Apa ciri bahwa kita serius berkeluarga? Nah, coba. Nih kan serius-serius semua nih. Saya lihat tuh serius. Sekarang pertanyaannya adalah apa buktinya? Bahwa, saya udah serius nih, buktinya gini Ustadz. Coba banyak belajar, menuju surga, mencari nafkah, oke, apalagi serius, ya buktinya apa? Berusaha tetap mendidik anak, oke lah, semua jawaban itu nggak saya salahkan, tapi saya ingin kita berimajinasi ya, bukti berusaha mendidik anak,
Oke, pertanyaannya, oke, saya ingat ya. Saya pernah buka usaha bisnis, misalnya saya nanam investasi 7 triliun. Wih, aminin dong, amin gitu. Ketika Amin. saya tanam, bentuknya rupiah, jangan dolar Zimbabwe. Ya dolar Zimbabwe 7 triliun cuma bisa beli telur puyuh, aduh parah banget. Nah ketika misalnya saya investasi itu kan gede, saya bilang tolong besok kita rapat koordinasi dengan bagian produksi produknya apa. Hari kedua tolong bagian marketing ya, hari ketiga bagian promosi, bagian apa. Ada yang komplain bos, apa karyawan, bos rapat mulu. Gue serius, gue investasinya tinggi, enak aja, gue nggak mau rugi lah. Saya dulu waktu masih aktif di stasiun televisi ngisi kajian sebagai ustadz di stasiun TV sampai pemilik TV-nya Khairul Tanjung ikut rapat untuk menentukan bagaimana tor dari sebuah ini. Saya bilang kok Pak CT masih ikut ya, dia serius banget ya, makanya dia ikut dalam rapat. Oke. Yang kedua, saya jadi ketua DKI masjid. Diamanahkan punya target sekian, jamaah masjid sekian, bahkan zakat setahun harus kumpul sekian M. Saya bilang sama pengurus masjid, tolong dong setiap malam Jumat kita habis pengajian rapat pengurus TKM ya. Terus nanya, kok rapat mulu Ustadz? Ya saya serius, kita ini amanah loh. Nah ibu-ibu dan bapak menjawab serius, mudah menjawab belajar mendidik keluarga. Saya bilang bohong kalau nggak pernah rapat. Bohong yang bilang serius tapi nggak pernah rapat. Gimana ibu bisa mendidik anak nggak pernah ada rapat sama suami? Gimana bisa disebut serius? Kita ini kadang mau rapat menjelang anak mau nikahan. Karena seriusnya nikahan itu ya, menentukan anak mau sewa JCC atau Balai Kartini. Ini kira-kira cateringnya mau pagi sore apa siang malam? Oh tergantung, ternyata acara pagi berarti pagi sore. Kalau ternyata acaranya siang, restoran siang malam, kan gitu. Kita itu baru rapat menjelang anak nikah. Pertanyaan saya ini tolong dijawab, pernah rapat nggak? Berapa kali? Dalam sepekan. Kalau nggak pernah rapat, bohong. Mau bapak bilang serius, bohong. Makanya kata kunci pertama, habis ini nggak usah ribet. Rapat aja dulu, ngobrol berdua pasangan. Gimana kira-kira Pak visinya? Yuk kita obrolin. Kira-kira nanti anak evaluasi gimana? Nah, Umah Hazim sering rapat, good. Serius berarti. Sering, wah mantap. Makanya kalau ada orang bilang serius tapi nggak pernah rapat, bohong. Saya bilang. Yang sering ini bagus, apresiasi, ya, insya Allah. Wah, saya tadi mau ngasih hadiah tapi jawab sering banyak, wah nggak jadi deh. Kebanyakan. Mau ngasih hadiah buku tapi jawab sering banyak juga. Kita sering rapat Ustaz sama RT. Waduh kalau rapat sama RT jangan. Itu mah rapat menjelang 17-an itu ya. Kalau rapat keluarga, nah, Masya Allah ya. Yang sering inilah yang sebenarnya saya apresiasi. Tapi saya menghargai kalau ada yang bilang belum atau apa, bukan berarti bisa jadi mungkin dalam perjalanan prosesnya. Tapi mulailah dengan duduk bareng, bikin kita, yuk rapat keluarga sama anak, rapat. Nah, setelah ini gimana, kamu gimana? Masya Allah, yang sudah memperhatikan ini menunjukkan bahwa mereka sudah memahami. Nah, pada inilah kata kunci yang harus kita diskusikan. Mohon maaf karena waktunya, mudah-mudahan kita harus belajar mengevaluasi dari sisi ini. Mudah-mudahan bisa jadi pemicu dan semangat bagi kita karena sudah pukul 11.16. Aku luqul azza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakumullah ya Ustaz atas ilmunya. Minta izin waktu untuk tanya jawab ya Ustaz ya. Silakan Kak Aditya. Ini sudah banyak sekali nih Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Jadi mungkin karena banyak yang di kolom chat, jadi kita kalau ada yang sama, mungkin ayah bunda kami izin jadi satu jawaban saja. Baik, yang pertama adalah Bismillah Ustadz, bagaimana cara menginternalisasikan visi misi keluarga kepada anak-anak, bukan hanya sekedar memberitahu Ustadz, tapi menginternalisasikan. Ya pertama adalah internalisasi itu dari rapat.
Karena dari rapat itu akan nampak apa yang menjadi sentral pembicaraan orang tua. Jadi gini, ada sebuah kaidah dalam kitab tarikhnya Imam Tobari yang itu jadi salah satu rujukan dalam kita berkeluarga. Kata beliau gini, hiwaru bainar ri'ayah yadullu ala ru'yati amiruha. Dialog antar rakyat mencerminkan visi asli sang pemimpin. Ya. Jadi kata Imam Tobari dalam tarikhnya, untuk mengetahui visi seorang kepala negara itu lihat dari dialog yang sering disampaikan di dalam masyarakat. Di zaman Sulaiman bin Abdul Malik, jadi kan beliau meneliti 3 khalifah. Ada Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Sulaiman bin Abdul Malik, rakyat itu kalau ngobrol itu obrolannya seputar gini, kamu punya istri berapa? Cuman 1, sayang banget ya, saya aja istrinya 3. Ya, istri kan 3, kalau 1 is 1, 2 is 2, 3 istri kan gitu ya, 4 is 4 gitu ya. Ya, bapak-bapak jangan terinspirasi Pak, gara-gara canda saya ini, benar juga Ustadz, berarti saya belum punya istri, baru punya is 1 berarti, wah salah saya gitu ya. Ya, di candaan Bu, ibu jangan stres habis ini kajian diingat istrinya doang gitu ya. Nah itu di zaman Sulaiman bin Abdul Malik kejadian, cucu berapa, anak berapa, pertanyaan ini sering diantar warga. Dialognya obrolan seputar anak, cucu, istri. Ternyata karena pemimpinnya Sulaiman dikenal nggak jauh-jauh dia visinya dari urusan keluarga. Di zaman Sulaiman kebijakannya 1, jomblo dilarang hidup. Maksudnya bukan berarti bunuh. Maksudnya kalau ada yang jomblo udah balik disuruh nikah. Saya nggak punya uang buat nikah, dibayarin sama negara. Tapi biaya hidup hari-hari kita nggak punya uang, dinafkahin setiap bulan. Sampai segitunya. Ada kebijakan di zaman Sulaiman itu, seorang suami hartanya banyak, istrinya 1, dipilih, suruh milih. 1 ya nikah lagi, atau sebagian hartanya disita oleh negara. Coba jujur Mas Adit, kalau dipaksa gini pilihnya apa? Ya, negara nih bilang nikah lagi atau hartanya aset. Waduh, kita bilang sama istri, mah mengamankan aset ya mah. Jujur kamu yang aku cinta mah, cuma daripada harta kita disita. Ini demi modus ya. Jadi di zaman Sulaiman gitu. Yang kedua di zaman Walid bin Abdul Malik, rakyat itu kalau ngobrol tuh berlagi nih, kamu punya uang berapa? Kamu punya rumah berapa? Kamu kalau kasarnya sekarang ruko ada berapa? Kamu nabung emas enggak? Kenapa sih rakyat obrolan seputar uang, harta, emas? Karena pemimpin yang namanya Walid visinya nggak jauh dari urusan aset. Jadi dia yang pikirin ada infrastruktur, kekayaan gitu. Maka rakyat berlomba-lomba untuk sekedar itu. Begitu berganti zaman Umar bin Abdul Aziz, rakyat obrolannya gini. Kamu semalam udah salat tahajud belum? Berapa rakaat? Kamu udah umroh berapa kali? Hafal Quran berapa juz? Hadis ini udah hafal enggak? Obrolannya seputar itu aja. Kenapa? Karena setelah teliti, karena pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz kuat banget urusan dalam spiritual. Dari mana mereka bisa mengetahui itu? Karena mereka sering berinteraksi dengan pemimpinnya, sehingga tersibuk lah mereka. Maka kata kuncinya, kalau kita ingin membuat anak kita untuk bisa memiliki itu, 1, sering-sering berinteraksi dengan kita. Jadi visi misinya kan misalnya gini, Bunda, tadi ada aku tuh ngeliat orang kecelakaan, aku sedih banget. Astagfirullahaladzim ya nak. Kalau kecelakaan tuh Bunda sedih, Bunda ingat dulu pun teman Bunda kecelakaan, tapi Bunda ingat Allah. Jadi Bunda tuh selalu mengarahkan bahwa Allah tuh tidak akan memberi ujian itu. Bunda apa-apa hubungkan ke Allah. Kalaupun meninggal, insya Allah kalau beriman ketemu lagi kita nak. Gitu. Jadi anak itu obrolannya gitu. Makanya kalau pengen tahu aslinya kita, dengerin dialog antar anak. Itulah aslinya kita. Kalau anak obrolannya, Dek, bebek goreng Haji Slamet enak banget loh, apalagi sambal gorengnya. Enggak enak kan itu tuh sop iga Mang Udin yang ada sebelah itu. Obrolannya seputar makan mulu, karena bapak ibunya nggak jauh, obrolannya wisata kuliner mulu. Nah iya loh, baru ada yang senyum ketawa, gue banget itu. Ya memang gitu. Anak obrolan makanan mulu. Nanti kalau liburan enaknya ke Bali ya. Enggak, enak kan ke Padukia, liburan is my dream. Gitu. Kenapa obrolan seputar jalan-jalan mulu? Karena bapak ibunya nggak jauh, dia jalan-jalan mulu. Makanya bersyukurlah kalau anak udah obrolannya udah berkaitan. Nanti abang dong sudah hafal juz 30 gitu ya. Walaupun
Ya nama anak-anak kan gitu ya. Tapi adanya balas, aku nggak hafal juz 30, tapi aku hafal hadis larangan sombong. Ya, abangnya langsung diem kan gitu ya. Nah itulah kenapa kalau kita lihat anak-anak kalau udah obrolan seputar itu bersyukur. Nah bagaimana anak bisa ngobrol gitu? Karena dia dialog intens dengan kita. Maka kuncinya adalah dialog, dan bagaimana dialog kita dengan pasangan didengar sama anak. Jadi makanya bapak ibu ya itu hati-hati. Kenapa sih mbak mama tuh kalau ngomong sama papa tuh nggak jauh dari, Pak udah cekotin Shopee aku belum? Pak udah cekotin Shopee aku. Jadi anak tuh mikirnya check out itu omongannya. Akhirnya kepalanya cekot kan gitu ya. Itulah membuat anak kita karena dengar obrolan bapak ibunya. Wallahualam shawab. Ya, syukur Ustaz. Selanjutnya ada nih Ustaz, mungkin hampir sama dengan tadi. Ini saya awal menikah mempunyai visi misi keluarga. Ketika dulu awal nikah, saya diharuskan bersama suami untuk melakukan ibadah sunnah seperti tahajud dan lain-lain. Nah, godaannya sekarang, suami tidak melakukan ibadah sunnah yang tercatat pada visi misi tersebut karena faktor dari luar, diantaranya pekerjaan, main games, dan lain-lain. Saat ditanya, jawabannya saat diingatkan tidak menjawab, namun sesekali berkata bahwa saya malu, hafalan saya sekarang banyakkan kamu, kata suaminya. Mohon masukannya Ustadz, harus bagaimana? Iya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Fenomena iman itu kata Rasulullah naik dan turun. Semangat di awal, turun di akhir pasti ada sebabnya. Maka kita harus memahami apa penyebabnya. Di antara yang kita pahami ketika pasangan jatuh kepada hal yang kurang imannya, maka apa yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Laki mu'min atau mu'minat sebagai mereka penolong bagi yang lain. Maka tolonglah dia. Dia berbuat zalim, kata Rasulullah, unsur akhoka zalimun amazlum. Tolonglah saudaramu berbuat zalim dan yang dizalimi. Kenapa dia patut ditolong? Karena dia adalah teman kita, teman menuju surga. Karena suami istri dalam Al-Quran disebutkan selain sebagai penolong juga teman. Surat Abasa ayat 3 6 ya. Allah katakan wa sahibatihi wa bani ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati. Sahibah itu mananya istri, teman, sahib. Nah, karena itu kalau teman mendapatkan temannya itu lemah imannya, maka bantu dia untuk bangkit. Apa yang kita lakukan ya, jangan pakai teknik yang membuat secara psikologis tertolak. Satu, suami itu susah untuk dinasihati kalau oleh istrinya. Kayaknya suami itu susah dinasihati sama istri. Apalagi kalau istrinya semakin solehah tapi ternyata dianggap semakin songong. Fenomena ibu-ibu yang semakin sering majelis taklim kadang-kadang buat suami ilfil. Karena habis ikut kajian langsung deketin suami langsung beriman. Mas, Allah berfirman Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya elah, diruqyah lagi gue. Malas banget nih, asap ngebul panas gitu. Jadi dia sendiri malas. Makanya yang harus dipahami, suami itu dia pride-nya itu rusak gara-gara istri yang ketika habis ngaji justru nggak sabar untuk menasihati. Menasihati suami itu gampang. Tahu nggak cara menasihati suami? Belajar teknik pelakor untuk suami sendiri, bukan suami orang. Ya, jangan sampai ibu-ibu kalah sama pelakor. Pelakor itu punya teknik yang membuat akhirnya suami disuruh apa aja tunduk, udah kayak kebo dicucuk hidungnya. Mas, transfer aku 100 juta dong mas. Kok mau dia? Karena pelakor punya teknik membuat suami itu, iya deh, iya sayang gitu. Kok bisa ya? Makanya kalau seorang istri bisa menundukkan hati suami, dahsyat. Ya, kalau kita lihat sejarah misalnya Raja India sampai bikin namanya Taj Mahal buat istrinya, saking tunduknya. Kok kita jangankan Taj Mahal, Taj murah aja perhitungan dia. Nah, kenapa begitu? Karena hatinya belum tunduk. Makanya wanita solehah itu bukan yang banyak hafalannya, tapi yang bisa membuat suaminya terpikat. Dan itu sebaik-baiknya amalan seorang istri. Membuat suami terpikat apa? Mulai dari kebutuhan dasar suami itu udah 3. Namanya S pertama seks. Maka ibu-ibu kalau buat pelayanan rancang itu udah banyak hadis menjelaskan jangan ditunda-tunda, jangan dibikin nggak main-main. Mulailah dari berhias. Jangan sampai suami pulang udah safar 10 hari, ibu pulang nyambut pakai daster bolong 3 ada logo partai, ditambah lagu Mars Perindo, kan kesel. Ya Allah, perasaan suami pulang itu mau mual gue, ada bekas minyak kayu putih caplang, muntah. Dia nggak mau. Jadi ibu-ibu tahu diri kalau suami pulang berhias yang terbaik, yang membuat suami wow,
Masya Allah, aduh ya Allah gitu. Nafsunya tersalurkan dengan cara yang halal dan berkah. Jadi makanya berhiaslah. Kalau di luar kita boleh ke Arab-Araban, di dalam boleh ke Barat-Baratan. Jadi kalau saya ditanya, apa Ustadz hukumnya pakai misalnya lingerie, baju-baju seksi atau istilahnya buat ini. Saya bilang, jangankan baju lingerie, nggak pakai baju aja boleh di depan suami. Apalagi misalnya pakai ini, boleh. Satu, seks. Kedua, pride. Suami itu butuh pride, harga diri. Harga diri bagi laki-laki udah kayak NKRI, harga mati. Nggak dapat istrinya, dia lari ke perempuan lain. Coba kebayang ada 2 WA masuk, satu dari pelakor yang jahat. Ya dia WA, misalnya teman kantor, Mas, awesome banget sih tadi presentasi kamu keren banget deh kalau presentasi, aku terkesima banget, kamu tuh benar-benar deh beruntung banget kamu jadi supervisor aku, tolong bimbing aku ya Mas. Tuh. Sementara istrinya WA, Mas beras habis, SPP di Flexicool belum dibayar, udah tagih sama Kak Aditya tuh. Tuh gitu anak-anak kita tuh bandel banget tuh gara-gara kamu tuh nggak pernah ikut pengasuhan, makanya ikut kajiannya Ustadz Benri gitu di Flexicool. Jadi kamu sadar sebagai orang tua. Coba suami lagi capek lemah iman ngeliat 2 WA ini, ya ke pelakor dia. Makanya kalau ibu mau apa? Belajarlah untuk mengapresiasi. Jangan bilang gitu, kamu kok sekarang malas sih main game, bukan. Bilang, Mas makasih ya, kemarin tuh cebokin adek. Mas makasih ya, kamu kemarin anak kita tuh nempel sama kamu. Jadi yang baik-baiknya, jangan kita yang jelek-jeleknya. Yang ketiga, suami butuh freedom. Freedom itu dibebaskan selama tidak ada maksiat. Ya, kita boleh jangan posesif, setiap setengah jam telepon. Cinta itu seperti gunung. Tahu nggak? Gunung itu dari jauh tuh kelihatan indah. Tapi begitu dekat, ada aja yang kita rasa keluh kesahnya. Makanya kita jangan terlalu dekat mulu, sekali-sekali membiarkan jarak itu untuk memberikan perasaan rindu. Jadi jarak itu cara Allah untuk membuat kita merasakan apa yang disebut kangen. Sehingga ketika ketemu bersyukur gitu. Jadi kalau kita terpisah terus kita telepon mulu, malah nggak ada yang kangen. Gitu. Jadi adalah isyarat Quran tentang hal ini ya. Ya coba kalau seperti itu. Mudah-mudahan kita jadikan itu sebagai pelajaran. Kalau pulangnya jam 12 malam berhiasnya lumayan jelas, jangan sampai suami pulang ibu berhiasnya jadi kayak si manis jembatan Ancol. Ya bilang ini kok nggak berhias tapi kayak kuntilanak, ya enggak juga. Intinya sebenarnya bukan masa berhiasnya. Pulang jam 12 malam itu juga isyarat. Kenapa pulang jam 12 malam? Masalahnya apakah karena dia memang kerja atau dia menghindar dari pertemuan dan kita? Berarti kan ada problem di sisi itu. Jadi kita evaluasi kenapa ya suami pulang 12 malam. Kalau memang alasannya karena kerja ya nggak ada masalah. Tapi kalau alasannya karena dibuat-buat hampir setiap hari pulang 12 malam, yang mengerikan adalah orang itu senang di luar rumah jam malam-malam. Kenapa Quran mengatakan dalam surah Al-Falaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Kita ini berlindung dari kejahatan malam. Isyarat ini memberitahu bahwa jangan suka keluyuran di malam hari. Karena malam itu jahat, penuh banyak godaan, penuh banyak maksiat. Makanya kalau malam itu idealnya adalah tidur waja'anna laila libasa. Makanya keseringan begadang, keseringan keluyuran itu salah satu indikator masalah dalam hidup. Nah itu juga harus kita beresin. Intinya secara psikologis itu perbaiki cara kita mentreatment pasangan. Karena bisa jadi cara mentreatment itulah yang membuat dia susah dinasihati. Kalau para ahli mengatakan at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hatinya sebelum kita ngasih nasihat. Orang bule nyebutnya connection before correction. Jalin koneksi sebelum koreksi. Saya ngisi kajian online nih. Saya pastikan suara saya terdengar. Karena jangan sampai koneksinya jelek, saya ceramah gitu nasihatin koreksi, yang lain bilang Ustadz ngomong apa sih? Kok saya kecil sih? Akhirnya left. Dan itu salah satu yang membuat akhirnya orang gak suka. Jalin koneksi dulu. Ya, Bapak Ibu dengar, koneksi enak. Makanya kenapa tadi saya mengapresiasi yang nampakkan wajah. Karena mengkoneksi, saya terkoneksi dengan Bapak Adi Purnomo, Bapak Bagas, ya saya terkoneksi dengan Budi Stianisi, Bu Prilly, Bu Rati, Bapak Bustad. Karena saya terkoneksi. Kan tadi pengantar saya bilang, kebayang gak saya ngisi kajian semuanya off cam? Ya gak enak, gak ada koneksinya. Atau gak ada wajahnya, gak ada. Seperti itu. Wallahualam sawab. Ustaz. Izin Ustaz, ada 3 lagi nih. Yang pertama mengenai anak laki-laki Ustaz. Apakah menurut Ustaz mana yang terbaik? Sekolah pendidikan agama, sekolah formal atau non formal? Kalau sekiranya dimasukkan ke pesantren, itu sebaiknya dimulai dari tingkatan apa Ustaz? Syukran.
Pertanyaan ini nggak pernah bisa saya jawab karena setiap orang tuh harus punya roadmap. Tidak ada yang terbaik kalau kita nggak kenal potensi anak dan mau bawa kemana. Kan tadi sudah jelaskan di awal. Kita itu punya roadmap, makanya saya sarankan ibu dan bapak kalau sempat ikut kelas saya mendidik anak laki-laki di website www.fadam.id. Di situ ada 28 video pembelajaran, ada saya dan Ayah Irwan. Kita pelajari pendidikan anak laki dari 0 sampai umur 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 15 tahun ke atas. Jadi kita tahu apa yang disebut roadmap, targetnya apa anak laki-laki, beda dengan perempuan. Ada juga kelas mendidik anak perempuan. Walisadakaru kaunsa, kata Allah, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Jadi kalau kita tahu mendidik laki-laki, kita roadmapnya. Jadi jangan bersekolah terbaik, kalau mau sekolah baik. Saya percaya sekolah itu kayak resto. Tapi masalahnya sesuai kebutuhan saya nggak. Saya lagi pengen makan sate, saya datang ke tukang gado-gado. Saya bilang, bang ada sate nggak? Nggak ada bang, jual gado-gado. Ini gimana sih restoran ngaco? Masa nggak ada sate? Ini sekolah, ini restoran ngaco nih. Lah saya kan dari jelas tulisannya, Bo Marni jual gado-gado. Situ aja yang bodoh. Kenapa nanya sate di sini? Masalahnya adalah kita udah cap sekolah itu buruk karena kitanya pengen sate. Nah gitu jadi masalah. Jadi kalau kita benar-benar mau serius adalah kitanya menentukan dulu. Apakah anak soleh definisinya adalah hafal Quran? Enggak juga. Khalid bin Walid itu enggak hafal Quran. Seumur umur cuma hafal surah Al-Ikhlas. Terus mau kita bilang Khalid itu mah hancur? Enggak. Yang penting amal solehnya. Ya amal solehnya itu paling penting. Maka itu yang sebenarnya harusnya dimulai dari orang tua. Jadi orang tua tuh tahu bahwa oh mendidik anak laki-laki itu roadmapnya apa. Nanti kan setelah pelajari kelasnya nanti ada sesi, klik udah semua udah ditonton, ikuti kelas diskusi live interaction bersama Ustadz Benri dan Ayah Irwan. Nanti baru kita tanya, Ustadz sudah pelajari 12 videonya, nyata kesimpulannya anak saya begini-gini, menurut Ustadz gimana? Itu kita nanti bahas di sesi live question and answer. Tapi makanya susah kalau ditanya bahwa mana lebih baik. Lah kitanya punya roadmap kak? Jangan-jangan bukan pesantrennya. Kan tadi sudah saya bilang, jangan-jangan anak kita masuk pesantren gak ngerti, jadilah santri tragis tadi. Santri tragis itu nggak ngerti menjadi apa, nggak tahu, disuruh mama, nggak ngerti. Jadi kita nggak pengen ada fenomena anak-anak yang dulu pernah bangga dengan status pesantrennya, tapi di masa dewasanya jadi YouTuber yang pamer paha, pamer aurat, sampai bilang dulu gini-gini gue pesantren gitu. Kita nggak pengen gitu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami tujuan hidupnya apa. Jadi kita pengennya jelasin dulu. Jadi kenali dulu. Jadi kapan waktunya? Saya bilang bukan masalah kapan waktunya, tepat nggak? Karena dalam Quran itu, nih kalau pembahasannya agak panjang jadi ini. Mungkin satu pertanyaan ini atau nanti. Karena saya waktunya mepet banget. Jadi gini, Quran itu ketika bicara anak, kesimpulannya kan ada dua. Ya kalau kita belajar ilmu dari Quran tentang pengasuhan itu surat An-Nisa 9. Setelah jelaskan fenomena generasi yang lemah, lalu beri solusi. Solusi pertama ketakwaan. Falattaqullah. Kedua solusinya ada kaulan sadida. Kaulan sadida itu dari kata sadid, di mana kata sadid itu maknanya kata Imam Al-Ghawi adalah as-shawab, tepat, sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi itu, ya Allahumma hdini wasaddid. Nih pernah baca doa ini enggak? Ya Allah berilah aku petunjuk dan tepatkanlah pilihanku gitu. Makanya kenapa doa ini akan membuat kita kemungkinan adalah tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Makanya kalau kita ngambil keputusan baca doa ini, sadid itu mana tepat. Atau doanya Nabi kepada Sa'd bin Abi Waqqas, Allahumma saddid rometahu wajib dakwatahu. Ya Allah tepatkanlah anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Maka makna sadid dalam ayat An-Nisa 9 itu tepat. Di antara mana tepat itu ada terbagi menjadi 4. Satu, tepat secara usia. Anak 0 sampai 2 tahun, amal 5 tahun beda dengan anak umur remaja. Ibu-ibu, kalau anak remaja, anak 5 tahun itu butuh orang tua interaktif. Makanya guru TK selalu mengatakan gini, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore. Sekarang praktekkan sama anak SMA. Ayo semuanya anak SMA, tangan ke atas, muntah-muntah dia. Muntah-muntah dia. Yo apa-apaan nih gitu. Jadi makanya itu salah satu yang harus kita lihat. Ya, PR-nya adalah di situ. PR-nya adalah kita. Yang kedua, tepat secara jenis kelamin. Tepat secara jenis kelamin. Artinya kalau secara jenis kelamin tepat menunjukkan bahwa dalam hal ini kita harus bedakan laki perempuan itu gimana. Laki beda dengan perempuan. Yang ketiga, tepat
ya secara jenis kelamin kita tepat secara perilaku, secara akhlak, secara karakter, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 84, kul ya malas syakilati. Yang kedua, yang keempat, tepat secara konteksnya. Jadi kita tuh belajar tepat. Makanya kenapa kita memutuskan pendidikan anak itu tepat berdasarkan potensinya. Kalau laki-laki gimana, perempuan gimana, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khair atas jawabannya. Baik, mungkin karena waktunya sudah mepet ya Ustaz ya. Mungkin setelah ini Ustaz ada agenda lain. Baik, untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang pertanyaannya belum bisa dijawab dan bisa dibacakan juga oleh kami dan bisa dijawab oleh Ustaz. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya Ustaz nanti di luar sesi ini, apakah bisa melalui fatherman.id atau seperti apa Ustaz? Di grup Telegram Fatherman ada kali ya. Saya biasanya menjawab di situ ya. Oh, baik. Kalau untuk beli buku Ustaz, beli buku dan itu ada di websitenya yang di room chat ya. Cari aja di situ, ada kelas, ada buku yang bisa dibeli. Siap kalau begitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Benri atas waktunya dan ilmu yang Masya Allah sangat berguna dan bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan. Nanti untuk informasi yang lainnya silahkan untuk ayah bunda bisa langsung masuk ke fatherman.id apabila ingin berkonsultasi dan mencari informasi terlebih lagi dengan Ustadz Bendri. Dan ayah bunda juga bisa mengikuti dan mencari informasi dari Flexi School. Apabila ayah bunda ingin mengetahui update terbaru dari Flexi School, silahkan mengikuti di Instagram @flexischoolbintaro dan websitenya flexi.sch.id. Seperti itu. Jazakumullah khair Ustadz Bendri atas waktunya. Barakallahu fiik. Oh iya, mohon kesediaannya ayah bunda untuk terakhir ini sebelum saya tutup kegiatan ini, minta kesediaannya untuk berfoto bersama. Berfoto bersama, jadi ayah bunda mohon kesediaannya untuk on cam. Baik. Ya, 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih ayah bunda atas kesediaannya dan semoga kita bisa bertemu lagi di sesi Zoom Milar Parenting di bulan-bulan depan dan semoga kami juga bisa diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan Ustadz Bendri. Jazakumullah khair Ustadz Bendri, jazakumullah khair untuk ayah bunda semua. Mungkin kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Ya, makasih ya. Assalamualaikum.